KBLI. Nah, ini perusahaan apa akan saya bahas di video kali ini karena kalau dilihat secara laporan keuangan labanya naik drastis di semester 1 ini, yaitu di atas 100%. Apa yang membuat naik dan ini perusahaan apa sih aslinya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu, oke? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. KBLI aslinya melaporkan laporan keuangan kuartal kedua itu pada bulan Agustus tanggal 1 atau 1 bulan yang lalu ya. KBLI dari namanya aja udah kelihatan bahwa KMI Wire and Cable. Dan ini websitenya ya. KMI Wire and Cable, Kabel Metal Indonesia, KMI itu kepanjangannya. Di mana, nah ini kualitas produknya, pengirimannya. Produknya ada bare konduktor, LV power kabel, lalu MV power kabel, heavy power kabel, ini low voltage, medium high voltage, special purpose kabel and others dan lainnya. Oke, ini jenis-jenis produknya. Terus ini produknya ya, underground kabel AC3, fire resistant kabel, thermocouple kabel, nilon. Nah, ini nilon, lead, dan apa ini? Yang terakhir adalah instrumen kabel. Oke, ini ya produk-produk ini. Nah, ini partner kerjasama proyeknya ada PLN Suralaya, PLN Senayan, terus Kereta Api Indonesia, MRT, PT Semen Grobogan. Ini terpercaya. Terus segmentasi pasarnya ya ada power transmisi, power distribusi, power plant, substation, terus industrial, free market, mining, oil and gas, terus offers. Terus nah ini pelanggan-pelanggannya dari Siemens, dari Black and Fit, Bukaka, Rekayasa Elektrika, terus ada Krakatau Steel dan kawan-kawan lain-lainnya. Banyak ya ini. Terus tadi ada PLN juga ya di sini ya, PLN Suralaya ya. Oke, secara laporan keuangan mereka memiliki atau mendapatkan laba 28 miliar di kuartal 2 2023 atau semester 1 2023 ini. Dibandingkan sebelumnya hanya 12 miliar. Bahkan tahun lalu itu di kuartal 2 dan 3 itu minus mereka. Dan sekarang kuartal 2-nya positif sih meskipun hanya 3 miliar. Oke, ini ya. Yang paling gede itu 2021 sih, 2021. Kalau kita lihat di Indo Premier KBLI, terus kita lihat fundamentalnya sejak Covid, kita lihat ya, sejak Covid paling tinggi revenue-nya itu di 2021 tadi ya 1,7, revenue net profit aja deh 93. Nah, ini paling gede itu puncaknya di 2019 bahkan sampai 418 miliar. Terus turun 2020 jadi minus, 2021 nah ini jadi 93, 64, terus sekarang berada di 28. Oke. Itu ya untuk KBLI. Jadi 2019 aslinya perusahaan ini luar biasa ya. Kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir 2019 itu berada titik di harga 700. Dan sekarang masih di harga 328 saat saya take ini. Oke, kita lihat ke atas dulu ya tentang aset ya, kesehatan perusahaannya. Kasnya ada 320M. Kalau kita cek kasnya ini 320 dalam bentuk apa? Dolar Amerika ada 21 miliar. Sisanya itu dalam bentuk uang di bank ya. Ada rupiah 299M, gede banget nih.
Jadi hanya kecil sih. Dan terus aset keuangan lainnya ada di deposito mereka 150M. Tapi turun dari tahun lalu 250M. Oke, terus deposito berjangka imbal hasilnya 2,5% per 6 bulan. Oke, mereka ada aset keuangan pada FVTOC yaitu saham 10M. 10 juta doang. Oke, itu sih. Cara ini susunannya secara kasnya tidak sesuai dengan saya. Saya lebih prefer 30% lah yang minimal, nih kecil banget. Oke, terus kalau kita lihat ya persediaannya deh. Persediaan mereka itu ada di 800M. Gede ya dibandingkan tahun lalu, naik. Terus liabilitasnya, nah ini hutang berbunga mereka itu ada hutang bank 50M, hutang dividen 16M. Jadi kalau di total 66. Hutang dividen juga nggak berbunga sih, at least 66 lah ya. Ini sudah bisa ke cover dengan kasnya ya. Bahkan kasnya 320 tuh bisa buat nutup semua hutang jangka pendek. Jangka panjang doang yang belum. Itu sebesar 356 lah. Kalau 356 nih kurangi yang ini tidak masuk ya, imbalan kerja ya atau biaya pensiun, ya mungkin hanya di angka 200 something, dan itu sudah bisa ke cover dengan kasnya doang. Jadi ini secara kesehatan perusahaan yang sangat sehat. Terus ekuitasnya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau tidak ditentukan penggunaannya itu sebesar 1 triliun. Wow, 1 triliun gede banget nih. Iya, 1 triliun. Oh enggak sih, ini dinyatakan dalam rupiah. Disajikan dalam ribuan. Dalam ribuan rupiah loh. Dalam ribuan rupiah, berarti ini 1,6 triliun. Gede banget nih. Beneran nih 1,6 triliun. Ini miliar triliun loh. Bentar kita cek dulu lah ya. Liabilitas total ekuitasnya ya 2 triliun ya, total ekuitasnya 2,3. Jadi benar ini 1,6 T saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Gede banget nih 1,6 T. Gede. Gede banget ini perusahaan. 1,6 T dan sedangkan market cap sekarang hanya 1,3. Nah, itu aja sih. Itu aja yang bisa saya spill perihal itunya. Pendapatannya. Nah, ini pendapatannya ya. Kalau kita cek naiknya aslinya nggak kenceng-kenceng amat. Aslinya ini 1,1 T. Sebelumnya 1156 kurangi sebelumnya 973 atau naik sebesar 18%. Oke. Tetapi dalam beban pokok pendapatannya mereka dia naik tapi tidak signifikan ya. Naiknya berapa? Kita cek ya. Kurangi 899. Naiknya 17% sih, enggak. Revenue-nya naik 18, beban pokok pendapatan naik 17, enggak jauh beda. Tapi di gross profit ini sudah naiknya lumayan nih. Kalau kita hitung ya 103M kurangi 73 bagi 73 udah 40-an. Nah, 41% loh. Gede banget nih. Dari sini dia udah gede banget, ditambah dia berhasil mengurangi aslinya enggak juga sih, enggak mengurangi, dia hanya mengurangi ini sih beban penjualan ya. Beban penjualan dia mengurangi tapi yang lainnya tetap naik sih, tapi tidak signifikan itu. Terus yang membuat entitas induknya dapat 28M, gede banget nih, gede banget. Kalau kita cek ya secara arus kasnya penerimaan pelanggan 1,3 sesuai. Tapi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi ini masih minus, yaitu 66M. Masih minus loh, 66M. Karena pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan ini gede 1,3 ya. Kemungkinan ini untuk bayar pemasok yang gede ya. Nanti kita cek di bebannya ya. Bebannya yang gede banget tuh. Terus pembayaran imbalan kerja ini menunjukkan bahwa banyak yang pensiun ya. 10M keluar, sebelumnya hanya 1,8 di tahun 2022. Terus pembayaran bunga dan beban ini, nah ini juga gede juga, pembayaran pajak penghasilan gitu. Tetapi yang menariknya adalah aktivitas investasi ya. Mereka menaruh aset keuangan lainnya itu 100M,
sebelumnya nggak ada. That's why ininya positifnya banget. Terus pendanaan mereka keluar, berarti mereka membayar hutang ya, yaitu dividen tunai mereka membayar. Terus dia habis mendapat pinjaman utang bank 200M. Oke sih tuh. Jadi that's why di kas dan setara kas di akhir nih turun mereka. Kita mau cek nih beban pokok beban-bebannya tadi ya. Pendapatan kita cek dulu di note 24. Pendapatan apa yang dia naik? Biasanya habis pendapatan kan beban di bawahnya ya. Oke, ini pendapatannya 1,1 dari ada pihak berelasi itu gajah tunggal, oke. Lainnya lokal 1T sendiri ya. 1 triliun 88M. Yang kedua itu ekspor. Naik drastis ekspornya, sebelumnya hanya 3M. Ini naik drastis banget, bagus. Terus tahun ini ya mereka kerjasama dengan ini lebih dari 10%, yaitu dari PLN. Sebelumnya nggak ada, sekarang baru ada new customer berarti. Lalu Sentratek Metalindo ini naik, sebelumnya 136M sekarang 173, bagus sih. Nah ini beban pokoknya tenaga kerja langsung tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Bahan baku yang digunakan ini naik lumayan, naiknya lumayan. Yang paling naik ya ini karena tenaga kerja langsung nggak naik sesignifikan itu sih. Jadi yang membuat ini ya beban pokoknya yang membuat naik adalah bahan baku. Udah terjawab di sini. Gaji-gaji dan nah ini udah promosi penjualan enggak ya, hanya itu aja beban pokoknya tentang bahan baku. Jadi pertanyaannya adalah jikalau ini perusahaan bahan bakunya makin murah, harusnya ini perusahaan bisa cuan lebar sih. Makin cuan lebar di kuartal kedua. Enggak mungkin, bukan tidak mungkin kalau enggak 3M doang, lebih dari itu 10M tuh possible banget. Jadi potensi untuk naik di atas 2021 dulu deh, saya mengatakan di 2023 ini possible banget untuk KBLI. Itu sih view saya. Secara kesimpulan KBLI ini bisa dikatakan ya industri lah ya. Terus lebih ke kabel, terus juga kesehatan perusahaannya oke, bagus. Sebelumnya minus juga tahu ya, terdampak dari COVID sendiri, tapi sebelumnya mereka mencapai laba yang signifikan banget. Ini perusahaan sehat banget, bahkan utangnya bisa di cover dengan kasnya sendiri. Jadi ini perusahaan yang oke menurut saya, secara fundamental juga menarik. Tinggal tadi yang membuat beban adalah bahan bakunya. Nah pertanyaannya, jika bahan bakunya udah makin rendah, harusnya perusahaan ini makin cuan lebar. Apakah perusahaan ini worth it? Ini salah satu perusahaan yang bisa dimasukkan ke dalam value investing. Oke, itu aja ya view saya tentang KBLI. Jika ada view atau insight lainnya tentang KBLI atau mau request sama apa, boleh ditulis kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.